Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, di tengah wabah corona, mari sejenak kita mendengar untaian hikmah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Masa bi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sa'irin wa yaumaini mutatabi'aini hatta kubidho. Artinya, tidaklah pernah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dari roti yang terbuat dari gandum selama 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis riwayat Muslim. Keteladanan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarganya, ya, yang mana beliau tidak pernah kenyang karena roti selama 2 hari berturut-turut. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemilik 1/5 harta rampasan perang. Subhanallah, ini pelajaran yang luar biasa. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit hal, ya, yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan, ya, dari kehidupan beliau, ya, mungkin bisa membuat hati kita tenang, ya, menjadi pelipur lara dan merubah fokus kita, ya. Jadi kekhawatiran yang lahir karena terlalu fokus dan terkait kepada dunia serta lalai terhadap akhirat yang kita tuju, ya, yang merubah fokus kepada akhiratnya, insya Allah akan lahir sikap kita adalah sikap zuhud, ya. Lalu sebagaimana, ya, kita lihat sebagaimana sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ketika dikeluhkan kepadanya sedikitnya bekal dunia yang beliau miliki, ia berkata, Masya Allah nih, beliau berkata yang artinya sesungguhnya di depan kita ada rintangan yang sulit dilewati dan tidaklah melewatinya kecuali mereka yang bebannya sedikit, ya. Mereka yang beban hidupnya sedikit, ya, ringan kebutuhan hidupnya, mereka yang mengambil sedikit dari kenikmatan dunia dan sebagai bekal untuk akhirat, itu adalah orang-orang yang zuhud, nah, salah satu cirinya. Ya, filah ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan untaian hikmah dari para salaf terdahulu. Yang artinya ini ada salah satu para salaf terdahulu, kita ambil artinya, demi Allah, meskipun sebiji gandum seharga 1 dinar, aku tidak peduli karena tugasku adalah beribadah kepada Allah dan bagi Allah menjamin ketercukupan rezekiku sebagaimana yang Ia janjikan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketersediaan rezeki itu sudah Allah Subhanahu wa taala jamin, ya. Tapi kadang hati ini yang terpaut dengan dunia, yang terlalu fokus kepada dunia, ya, merasa fokus kepada dunia, itu kadang tidak selalu cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal jika fokusnya kepada akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan di dalam hatinya tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala beri, ya. Jadi ia akan menjadikan rezeki itu suatu jalan, ya, untuk menguatkan ibadahnya, menguatkan zikirnya, menguatkan doanya, lalu munajat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semua akan tercipta ketika fokusnya itu kepada akhirat, ya. Sebagaimana tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Sa'ad yang berlebih-lebihan dalam menggunakan air wudu. Anna Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'adin wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-sarafu ya Sa'ad? Qala ufil wudu'i sarafun. Qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Yang artinya,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati saat yang sedang berwudu. Beliau berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata, engkau berlebih-lebihan wahai Sa'ad. Sa'ad berkata, apakah ada berlebih-lebihan dalam berwudu? Beliau menjawab, iya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, sebagaimana kita lihat dahulu-dahulu adalah kisah Talut yang hanya mengizinkan pasukannya mengambil setangkup air sungai untuk melanjutkan perjalanan, ya, ibadah, ya, melakukan perjalanan ibadah, ya. Jadi semoga hal yang sedikit ini memberikan karunia kepada kita untuk bagaimana kita memiliki rasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan, yang rasa cukup ini bentuk dari fokus kita kepada akhirat. Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan untuk menguatkan ibadah kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada ikhwah sekalian, kepada para pendengar sekalian. Mudah-mudahan bisa kita amalkan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.